Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Seri, NIM 2023 520068. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas metodologi penelitian dengan tema penerapan bisnis intelijen untuk deteksi penipuan atau fraud detection. Pertama, saya akan membahas tentang bab 1, pendahuluan, yang dimana ada latar belakang. Nah, saat ini perkembangan teknologi digital sangat cepat dan hal tersebut berdampak langsung pada meningkatnya transaksi secara online. Kita bisa melihat hal ini di berbagai bidang seperti perbankan, e-commerce, asuransi, hingga layanan digital lainnya. Di satu sisi, transaksi digital memang memudahkan pengguna. Namun di sisi lain, kondisi ini juga membuka peluang terjadinya penipuan. Terus, bentuk penipuan yang sering terjadi antara lain transaksi palsu, pencurian identitas, penyalahgunaan kartu kredit, serta memanipulasi data pelanggan. Pelanggan utama yang sering dihadapi perusahaan adalah ketika kesulitan mendeteksi penipuan secara cepat dan akurat. Hal ini terjadi karena data transaksi biasanya tersebar di berbagai sistem dan belum terintegrasi dengan baik, sehingga proses analisis menjadi kurang optimal. Selain itu, masih banyak organisasi yang melakukan deteksi penipuan secara manual. Akibatnya, transaksi mencurigakan seringkali baru diketahui setelah penipuan tersebut terjadi dalam menimbulkan kerugian. Masalah lain yang juga cukup penting adalah belum adanya sistem analitik yang menampilkan data secara visual dan real time. Padahal visualisasi data sangat membantu melihat pola-pola atau tren transaksi yang tidak normal. Disinilah bisnis intelijen berperan. Dengan bisnis intelijen, data dari berbagai sumber dapat digabungkan, diolah, dan ditampilkan dalam bentuk informasi yang mudah dipahami. Melalui penggunaan data warehouse, data mining, dan dashboard analitik, perusahaan dapat melihat pola penipuan lebih cepat, mendeteksi transaksi anomali, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Oleh karena itu, penerapan bisnis intelijen untuk deteksi penipuan tersebut eh, apa ya? Oleh karena itu, penerapan bisnis intelijen menjadi hal yang penting untuk dikaji dan dikembangkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara merancang sistem bisnis intelijen yang mampu mendeteksi transaksi penipuan? Yang kedua, bagaimana proses pengolahan data mulai dari ETL hingga data warehouse dapat mendukung analisis fraud? Ketiga, bagaimana dashboard analitik dapat membantu mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara real time? Dan yang terakhir, seberapa efektif sistem bisnis intelijen jika dibandingkan dengan metode deteksi penipuan yang dilakukan secara manual? Selanjutnya kita ke rumusan batasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah, maka terdapat beberapa batasan. Penelitian ini hanya terfokus pada penerapan bisnis intelijen untuk mendeteksi penipuan pada sistem e-commerce. Data yang digunakan merupakan data transaksi pelanggan dalam periode tertentu. Sistem yang dikembangkan meliputi proses ETL, pembuatan data warehouse, dan dashboard analitik. Penelitian ini tidak membahas keamanan, jaringan, atau kriptografi, tetapi lebih menekankan pada analisis dan visualisasi data. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk membangun sistem bisnis intelijen yang mampu menganalisis data transaksi dan deteksi indikasi penipuan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengintegrasi berbagai sumber data ke dalam suatu data warehouse yang terstruktur, serta menghasilkan dashboard analitik yang menampilkan pola dan tren penipuan. Tujuan akhirnya
membantu proses pengambilan keputusan dalam pencegahan fraud berbasis data. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari tiga sisi. Dari sisi akademis, penelitian ini dapat menambah wawasan terkait penerapan bisnis intelijen dalam keamanan transaksi digital. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan sistem deteksi penipuan. Sedangkan dari sisi teknis, penelitian ini menghasilkan model arsitektur bisnis intelijen yang dapat digunakan kembali untuk kebutuhan analisis di bidang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 tentang landasan teori. Pengertian landasan teori. Di sini pada bagian ini saya akan menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Nah, dalam penerapan bisnis intelijen untuk deteksi penipuan transaksi digital. Landasan teori pada dasarnya merupakan kumpulan konsep dan teori ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Teori ini berfungsi sebagai pijakan dalam menjawab rumusan masalah, memahami hubungan antar variabel, serta menentukan metode penelitian tepat. Dalam penelitian ini, landasan teori digunakan untuk membangun pemahaman mengenai bagaimana bisnis intelijen dapat diterapkan dalam proses deteksi penipuan atau fraud pada transaksi digital. Dengan adanya landasan teori, penelitian ini memiliki arah yang jelas dan tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi didukung oleh konsep referensi ilmiah. Tinjauan teori yang relevan, bisnis intelijen. Nah, bisnis intelijen atau BI dapat dipahami sebagai kumpulan teknologi dan proses yang digunakan untuk mengolah data bisnis menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Secara sederhana, BI membantu proses mengubah data mentah menjadi informasi yang bernilai. Proses ini dilakukan melalui pengumpulan data, pengintegrasi data, analisis data, hingga penyajian data dalam bentuk yang mudah dipahami. Beberapa komponen utama dalam proses intelijen antara lain data warehouse sebagai tempat penyimpanan data integrasi, proses ETL untuk mengambil dan memberikan data, OLAP untuk analisis multidimensi, data mining untuk menemukan pola sembunyi, dan dashboard analitik untuk menampilkan hasil analisis secara visual. Dalam penelitian ini, bisnis intelijen digunakan sebagai alat bantu analisis untuk mendeteksi pola transaksi yang mengarah pada penipuan. Deteksi penipuan, fraud detection. Nah, penipuan atau fraud detection merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Dalam transaksi digital, penipuan bisa berupa transaksi palsu, penjualan identitas, atau penyalahgunaan akun pengguna. Deteksi penipuan sendiri merupakan proses mengidentifikasi aktivitas yang tidak sesuai dengan pola transaksi normal. Proses ini biasanya dilakukan dengan membandingkan data transaksi yang sedang terjadi dengan data historis. Pendekatan yang umum digunakan dalam deteksi penipuan antara lain pendekatan berbasis aturan, metode statistik, machine learning, dan analisis perilaku pengguna. Dalam konteks bisnis intelijen, deteksi penipuan dapat dilakukan dengan mengombinasikan analisis data historis dan pemantauan transaksi secara real time sehingga potensi kerugian dapat dicegah lebih awal. Selanjutnya tentang data warehouse. Data warehouse merupakan komponen penting dalam sistem bisnis intelijen. Data warehouse berfungsi sebagai
tempat penyimpanan data yang telah terintegrasi dari berbagai sumber. Ciri utama data warehouse adalah datanya bersifat terintegrasi, historis, dan tidak mudah berubah. Dengan adanya dimensi waktu, data warehouse memungkinkan analisis tren transaksi dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, data warehouse digunakan untuk menggabungkan data transaksi e-commerce agar dapat dianalisis secara menyeluruh dalam mendukung deteksi penipuan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang data mining dalam transaksi penipuan. Nah, data mining merupakan proses analisis data yang jumlahnya besar untuk menemukan pola atau hubungan tertentu. Dalam deteksi penipuan, data mining digunakan untuk mengidentifikasi transaksi yang menyimpang dari hal pola abnormal. Beberapa teknik data mining yang umum digunakan antara lain klasifikasi, clustering, association rule, dan anomaly detection. Dengan menerapkan data mining, sistem business intelligence dapat membantu memprediksi dan mendeteksi potensi penipuan berdasarkan data historis, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih cepat. Selanjutnya kita akan menjelaskan dashboard analitik. Dashboard analitik merupakan tampilan visual yang menyajikan data penting dalam bentuk grafik, diagram, dan indikator kinerja. Dalam konteks deteksi penipuan, dashboard analitik digunakan untuk memantau transaksi secara real time, menampilkan peringatan dini, serta membantu analisis atau pimpinan dalam memahami pola fraud secara cepat. Dashboard yang baik bersifat interaktif dan mudah dipahami, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keamanan dan integrasi data. Dalam sistem bisnis intelijen, keamanan dan integrasi data merupakan aspek yang sangat penting. Data yang dianalisis harus terjamin keasliannya, dan ketersediaannya. Jika integrasi data tidak terjaga, maka hasil analisis tidak akurat dan potensi menimbulkan kesalahan dalam deteksi penipuan. Oleh karena itu, sistem BI harus memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar valid dan dapat dipercaya. Selanjutnya kita akan bahas tentang penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan bisnis intelijen terbukti efektif dalam mendukung deteksi penipuan. Hasilnya, penelitian sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan akurasi deteksi anomali, penurunan tingkat penipuan, serta percepatan pengambilan keputusan keamanan. Penelitian tersebut menjadi dasar bahwa peningkatan bisnis intelijen relevan dan layak diterapkan dalam penelitian ini. Selanjutnya tentang kerangka pemikiran. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini memandang bisnis intelijen sebagai sistem pendukung keputusan dalam deteksi penipuan. Melalui integrasi data, analisis, data mining, dan visualisasi dashboard, sistem BI mampu membantu organisasi dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan dan memberikan rekomendasi pencegahan fraud. Jadi kesimpulannya, bisnis intelijen merupakan pendekatan yang komprehensif dalam deteksi penipuan transaksi digital. Komponen seperti data warehouse, data mining, dan dashboard analitik saling mendukung dalam menghasilkan informasi yang akurat dan relevan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3, metodologi penelitian. Nah, pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian terapan. Artinya, penelitian ini tidak hanya membahas teori, tapi langsung menerapkan konsep bisnis intelijen ke permasalahan nyata. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif untuk menggambarkan kondisi sistem transaksi digital yang ada.
serta studi kasus dengan fokus pada platform e-commerce. Dengan pendekatan ini saya bisa melihat secara langsung bagaimana BI diterapkan untuk membantu mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang objek dan subjek penelitian. Objek penelitian dalam kerja praktik ini adalah sistem transaksi digital pada e-commerce, khususnya data transaksi pelanggan yang berpotensi mengandung penipuan. Data yang dianalisis meliputi waktu transaksi, metode pembayaran, jumlah transaksi, dan status transaksi. Sedangkan subjek penelitian adalah data transaksi itu sendiri, serta sistem bisnis intelijen yang saya rancang untuk menganalisis dan menampilkan data tersebut. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel. Pertama, variabel dependent, yaitu data transaksi digital seperti jumlah transaksi, frekuensi transaksi, waktu transaksi, dan metode pembayaran. Kedua, variabel dependent, yaitu hasil analisis risiko penipuan, misalnya munculnya transaksi anomali, pola mencurigakan, dan tingkat potensi fraud. Jadi sederhananya, data transaksi menjadi input dan hasil analisis fraud menjadi output. Selanjutnya saya akan membahas tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama, identifikasi masalah, yaitu menemukan kendala dalam deteksi penipuan yang masih manual dan kurang efektif. Tahap kedua adalah studi literatur dengan mempelajari teori bisnis intelijen, data warehouse, dan fraud detection. Tahap ketiga adalah analisis kebutuhan sistem untuk menentukan data dan tool yang dibutuhkan. Setelah itu dilakukan perancangan dan implementasi sistem BI. Dan tahap terakhir adalah pengujian serta evaluasi sistem. Pengumpulan data. Untuk pengumpulan data, saya menggunakan 3 teknik utama. Pertama, observasi, yaitu mengamati alur transaksi dan proses pengolahan data. Kedua, studi dokumentasi berupa data transaksi dan struktur basis data. Ketiga, studi literatur dengan mengambil referensi dari buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis data. Nah, analisis data dilakukan menggunakan pendekatan bisnis intelijen, dimulai dari proses ETL, yaitu data transaksi diambil dari sistem operasional, dibersihkan lalu dimasukkan ke data warehouse. Kemudian dilakukan analisis data historis untuk melihat pola transaksi normal dan tidak normal. Selanjutnya dilakukan pada data mining untuk mendeteksi anomali transaksi. Hasil analisis ini kemudian ditampilkan dalam bentuk dashboard analitik agar mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya saya akan bahas tentang perancangan sistem. Pada tahap perancangan sistem terdapat 3 bagian utama. Pertama, perancangan arsitektur sistem yang menunjukkan alur dari sumber transaksi, proses ETL, data warehouse, hingga dashboard. Kedua, perancangan data warehouse menggunakan model fakta dan dimensi seperti waktu dan metode pembayaran. Ketiga, perancangan dashboard analitik yang menampilkan grafik tren, indikator kinerja, serta peringatan ini terdapat transaksi mencurigakan. Selanjutnya tentang pengujian sistem. Nah, tahap terakhir adalah pengujian sistem. Pengujian pertama adalah pengujian fungsional untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik. Kedua, pengujian akurasi untuk melihat apakah sistem mampu mendeteksi transaksi anomali dengan benar. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja. Sistem yang menilai kecepatan pemrosesan data serta kemudahan penggunaan dashboard. Jadi hasil dari seluruh pengujian ini digunakan untuk menilai beberapa efektif bisnis intelijen dalam mendukung deteksi penipuan transaksi digital. Dengan metode ini diharapkan dalam sistem yang dibangun tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga benar-benar
membantu pengambilan keputusan berbasis data. Sekian presentasi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.